Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa sudah mendengarkan barangkali dan mencatat, saya lihat tadi. Anda silahkan memberikan tanggapan, catatan kritis juga boleh terhadap jawaban yang diberikan dari Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla. Anda punya waktu 3 menit, saya persilahkan dari sekarang. Silahkan. Ya, saya diberi kesempatan Pak Prabowo untuk menanggapi. Walaupun tadi itu belum dijelaskan seperti apa yang disebut efisien itu, masih kualitatif, belum terukur, tapi memang kita harus melaksanakan sebuah pemilihan yang lebih sehat, yang lebih terukur, yang tidak terlalu boros dengan biaya. Walaupun Undang-Undang Dasar 45 kita tidak mewajibkan pemilihan presiden, bupati, wali kota, gubernur secara langsung sebagaimana pemilihan presiden, namun pemilihan demokratis tersebut saat ini kalau melalui DPR memang masih memerlukan transisi waktu yang cukup kita perlukan. Oleh sebab itu, memang esensinya adalah pemilihan langsung itu, memang itulah yang dikehendaki oleh rakyat saat ini, namun memang harus kita lakukan dalam kondisi atau keadaan yang betul-betul bisa tidak membebani biaya yang tinggi. Misalkan kalau kita ambil contoh saat ini sedang digagas untuk pemilihan secara serentak. Saya kira serentak ini akan menghemat biaya yang cukup menekan, cukup murah, dan ini memerlukan waktu yang ke depan ini untuk segera kita persiapkan dengan baik. Ya, ini pandangan kami terhadap itu. Masih ada Pak Prabowo barangkali mau menambahkan? Mohon, saya tadi kurang begitu jelas tentang pemekaran. Kriteria apa yang Bapak, ya daerah mana? Kalau satu daerah minta, daerah lain juga minta dan tidak dikasih, ini kira-kira bagaimana? Dari segi penghematan anggaran dan dari segi keadilan antara daerah. Ada satu kabupaten sebagai contoh yang jumlah penduduknya hanya 20.000. Tapi dikasih pemekaran. Jadi di mana rasa keseimbangan keadilan dengan kabupaten yang umpamanya jumlah penduduknya 3 juta umpamanya. Jadi kami mohon kami ada suatu sikap ketegasan, kira-kira kriteria apa mengizinkan pemekaran baru dan tidak mengizinkan pemekaran baru. Apakah jumlah penduduk, apakah luas wilayah, apakah keamanan atau letak geografis, kira-kira di mana yang Bapak kira bisa jadi kriteria untuk mengizinkan penambahan provinsi atau penambahan kabupaten. Baik, terima kasih. Silakan tepuk tangan. Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla, kelihatannya ada yang harus Anda klarifikasi lebih lanjut dari pertanyaan Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Anda punya waktu 3 menit. Saya persilahkan dari sekarang. Tentu saja banyak yang harus dikalkulasi, banyak yang harus dihitung. Yang pertama masalah potensi ekonomi yang ada. Apakah bisa menopang daerah itu untuk mandiri? Artinya ada pendapatan asli daerah yang nantinya bisa menggerakkan pemerintahan yang ada di sana. Kemudian juga yang kedua, apakah dengan dibuka daerah baru itu, rakyat mendapatkan manfaatnya? Atau hanya elitnya yang mendapatkan manfaat? Karena yang banyak elitnya saja yang mendapatkan manfaat, tapi rakyatnya tidak mendapatkan manfaat. Tentu saja juga masalah keluasan wilayah itu juga menjadi perhitungan. Karena apa? Daerah yang luas, kemudian hanya dipegang oleh misalnya satu bupati, itu sangat dalam melayani rakyatnya akan tidak akan efektif dan tidak akan efisien. Sehingga ini juga harus menjadi pertimbangan.
jumlah penduduk. Jumlah penduduk juga harus menjadi pertimbangan. Apakah penduduk yang hanya sedikit itu bisa diberikan? Saya kira bisa saja, tetapi dengan catatan bahwa nantinya pemekaran ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk rakyat, untuk masyarakat. Intinya adalah kemanfaatan bagi masyarakat, kemanfaatan bagi rakyat, kemanfaatan bagi warga. Arahnya ke sana, bukan memberikan keuntungan-keuntungan kepada elit-elit politik yang ada, yang meminta pemekaran itu. Pak Yusuf Kalla, ada yang Ya. mau tambahkan? Pertama, terima kasih kepada Hatta, Bapak setuju dengan kami, itu yang pertama. Jadi kita tidak perlu komentari lagi karena beliau 100% setuju. Kedua, menambahkan sedikit tentang pemekaran. Jadi apa yang dikatakan Pak Jokowi tadi, pemekaran itu dilihat tujuannya. Tujuannya ialah setiap daerah baru harus memberikan yang lebih baik. Lebih baik kesejahteraannya, lebih baik kemakmurannya, lebih baik investasinya, lebih baik pengelolaannya, dan juga demokrasinya yang baik. Jadi ukurannya tadi sudah dikeluarkan. Apakah luas daerah, luas penduduk, letak wilayah, tapi yang penting efektivitasnya, apakah itu memberikan lebih baik atau tidak. Begitu memberikan lebih baik, boleh kita pakai. Begitu efeknya jelek, kita harus bertindak yang lain lagi. Kalau perlu menyatukan kembali, itu undang-undang menjamin itu. Sehingga asas yang pokok, asas manfaat. Bukan hanya asas geografis, bukan hanya asas penduduk, bukan asas letak, tapi asas manfaat, asas kemakmuran, asas kesejahteraan, dan jangkauan daripada pemerintah itu sendiri kepada daerahnya. Terima kasih. Cukup? Kita tepuk tangan.